satu ya. Lara Sritama. Hadir Bu. Dina Purba. Hadir Bu. Ristiawati. Gak hadir Bu. Berapa kalian yang absen? 2 Bu. Oke, 2. Berarti yang hadir 30 kan? Iya Bu. Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, dilihat dulu di bawah mejanya, mana tahu ada sampah. Udah bersih? Udah Bu. Dirapikan dulu kursinya sama mejanya. Oke, oke, oke. Kita buka dulu bukunya di halaman 87. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai modal atau sudah menyinggung ya kan? Sekarang kita akan membahas mengenai modal usaha. Nah, berbicara tentang modal, apa itu modal? Modal itu tentu udah di feeling kita itu pasti mengenai uang ya kan? Mengenai uang. Kalau misalnya kita ingin membuka suatu usaha, kalau modal kita nggak ada, apakah kita bisa membuka suatu usaha? Tidak Bu. Iya, tidak ya. Nah, dapat kita simpulkan berarti modal itu merupakan suatu dana atau pengeluaran yang diperlukan untuk membuka suatu usaha dalam rangka mencapai tujuan yang kita inginkan ya. Oke? Lanjut. Naik macam-macam modal. Macam-macam modal di sini terbagi menjadi 2. Siapa yang tahu? Oke, kamu Laras. Coba sebutkan. Modal menurut sumbernya. Yang kedua. Modal menurut fungsi bekerjanya. Iya, jadi macam-macam modal di sini terbagi menjadi 2, yaitu modal menurut sumbernya dan modal menurut fungsi bekerjanya. Nah, modal menurut sumbernya juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu modal sendiri. Modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari diri kita sendiri. Contohnya, kita memiliki suatu tabungan. Nah, tabungan kita itu bisa kita jadikan menjadi modal usaha kita, oke? Yang kedua itu modal asing atau modal pinjaman. Nah, kalau dikatakan modal pinjaman ini, kita bisa meminjamkan modal ini di berbagai pihak. Misalnya bisa dari keluarga, dari teman, atau pihak lainnya gitu ya. Yang ketiga itu modal patungan. Kalau misalnya modal patungan itu modal yang disatukan dari pihak satu dan pihak yang lain. Jadi modal itu disatukan supaya bisa membuka suatu usaha gitu. Oke? Yang kedua tadi modal menurut fungsi bekerjanya. Nah, modal menurut fungsi bekerjanya ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama modal lancar. Modal lancar ini adalah modal yang berjalan secara lancar gitu. Yang kedua ini merupakan modal tetap. Kalau modal tetap ini dia masa periodenya hanya 1 tahun, dalam jangka setahun ya. Oke, kita lanjut lagi. Syarat-syarat mendapatkan modal usaha. Nah, syarat-syarat dalam mendapatkan modal usaha ini terbagi menjadi 2 lagi. Apa itu? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ada yang tahu? Oke, kamu Dina. Debit perorangan. Ya, yang kedua? Debitur balai usaha perusahaan. Ya, betul sekali. Nah, syaratnya itu ada 2. Yang pertama itu debitur perorangan dan debitur badan usaha perusahaan. Kalau misalnya debitur perorangan itu mencakup kepada profesinya. Misalkan profesinya seorang guru, dokter, kepala sekolah, apalagi penyanyi. Pokoknya dia meliputi ke profesinya secara langsung ya. Itulah yang dimaksud dengan debitur perorangan gitu. Nah, yang kedua apa tadi? Yang kedua itu debitur badan usaha perusahaan. Contohnya apa? Coba sebutkan. Siapa yang tahu? Contohnya itu PT, firma, CV, apa lagi? Badan usaha. Yang penting dia memiliki suatu usaha gitu. Itulah yang dimaksud dengan debitur badan usaha. Oke? Oke, kita lanjut mengenai lembaga-lembaga penyedia modal. Lembaga-lembaga penyedia modal apa saja? Sewa guna usaha. Iya, sewa guna usaha. Terus apa lagi? Koperasi. Iya, koperasi. Tahu tentang koperasi? Koperasi itu adalah orang yang menjalankan uang gitu. Misalnya dia meminjamkan uang kepada orang lain. Namun ini juga memiliki bunga ya. Kalau misalnya dia telat membayarnya gitu, bunganya akan terus bertambah gitu
adalah bank perkreditan rakyat, di mana kita bisa juga meminjam uang melalui bank, misalnya bank BRI, BNI, kita bisa meminjamkan uang ke situ. Namun di bank ini juga memiliki bunga. Jika kita telat membayarnya, tentu bunganya akan terus bertambah gitu ya. Oke, yang kelima, pembiayaan konsumen. Yang keenam, pinjaman BUMN. Apa itu kepanjangan BUMN? Badan usaha milik negara. Iya, BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Jadi kalau kita meminjamkan ke BUMN juga bisa, namun hal ini juga memiliki bunga gitu. Kalau kita misalnya telat juga meminjamkannya, tentu bunga kita akan terus bertambah gitu ya. Oke? Yang ketujuh, pinjaman departemen. Bisa juga kita meminjamkan modal ke departemen ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara memperoleh modal usaha. Nah, cara memperoleh modal usaha ini bisa kita dapatkan melalui dana sendiri. Nah, kalau kita memiliki suatu tabungan, kita akan bisa membuka suatu usaha melalui modal tabungan kita gitu. Yang kedua, mencari dana hibah perusahaan. Apabila kita bekerja di suatu perusahaan, kita bisa mendapatkan hibahnya dari perusahaan itu supaya kita bisa mendapatkan modal untuk membuka suatu usaha yang ingin kita buka gitu ya. Yang ketiga, menjalin kerjasama. Nah, misalnya kita memiliki perusahaan butik nih, toko butik misalnya. Nah, kita bisa bekerja sama dengan butik lain. Nah, di sini kita melakukan kerjasama di mana pakaian-pakaian butiknya yang supaya bagus atau berkualitas gitu. Kita bisa menjalin kerjasama gitu ya. Yang keempat, mencari investor. Mencari investor itu misalnya seperti ini. Apabila kita menjual suatu saham di perusahaan kita mencari investor untuk membeli saham yang ada di perusahaan kita gitu ya. Yang kelima, mengajukan pinjaman modal usaha ke bank atau koperasi ya. Itulah yang dibilang tadi, kita bisa meminjamkan modal ke bank, ke koperasi gitu. Namun di sini juga memiliki bunganya. Apabila kita telah membayar, bunganya akan terus bertambah dan bertambah gitu ya. Yang keenam, bagi hasil atau profit sharing. Maksudnya di sini kita memiliki gaji tambahan gitu ya. Itu merupakan juga bisa kita lakukan sebagai modal kita dalam membuka usaha. Nah, yang ketujuh, kredit tanpa agunan. Yang kedelapan, modal. Oke, sampai di sini materi kita. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ada? Udah mengerti semua? Udah, Bu. Oke, maka dapat Ibu simpulkan, modal usaha merupakan ikhtisas secara suatu perusahaan yang menggunakan modal konkret dan modal abstrak. Oke. Oke, tugasnya di rumah kerjakan bab 8 yang pilihan ganda sama isian ya. Oke? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Minggu depan kita lanjut ya. Ya, Bu. Dikerjakan tugasnya ya. Ya, Bu. Oke, sampai di sini dulu. Ketua kelas tolong dulu dipimpin doanya. Mantap satuan doa. Amin. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.